Kami lanjutkan bagian kedua untuk melihat apa yang akan terjadi sebagai sebuah aksi mahasiswa turun ke jalan untuk hari ini di 11 April dari BEM seluruh Indonesia. Masih bersama Kaharudin, Koordinator BEM seluruh Indonesia, dan hari ini ada analis politik yang juga Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Adi, melihat semua situasi dan kondisi yang dialami sama teman-teman mahasiswa ketika menyuarakan beberapa poin yang ini sebetulnya suara rakyat begitu kepada pemerintah, mereka sampai harus turun ke jalan begitu. Apa yang Anda lihat dari gerakan mahasiswa kali ini, terutama untuk yang berlangsung hari ini 11 April dengan segala tuntutannya ke DPR sekarang, bukan lagi di istana, Mas Adi? Ya, saya kira patut memberi jempol kepada mahasiswa kembali mulai kritik, suarakan aspirasi terkait dengan kehidupan politik dan ekonomi yang berlaku. Jadi kalau mau jujur, sebetulnya ini adalah waktu yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita mahasiswa itu tak sebagai agen objek, penyambung lidah ke umum, karena begitu banyak kebijakan yang menimbulkan kegaduhan, itu disampaikan oleh parlemen, disampaikan oleh partai. Maka dalam konteks demokrasi parlemen jalanan parlementer tampil ke muka untuk menyampaikan pesan, dan tentu harapan saya dan saya juga dosen teman-teman lain itu hanya angin-angin, tapi ini sustain secara konsisten mengawal isu terkait dengan politik kita, ya karena Presiden kemarin memastikan pemilu 14 Februari itu selesai. Ya, oke. Kemudian beberapa lain kira artikel. Ya. Mas Adi, maaf kalau mendengar saya potong dulu karena suara Mas Adi agak terputus-putus. Mungkin sebentar lagi diperbaiki oleh tim teknis dari studio kami di Kompas TV Jakarta. Saya ke Kaharudin dulu, bahwa ini akan ada banyak dukungan Kaharudin sebetulnya untuk teman-teman mahasiswa, tetapi tentu dengan harapan di bulan Ramadan seperti saat ini aksi mahasiswa kali ini dari BEM SI seluruh Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebenarnya berapa banyak yang sudah terafiliasi di dalam BEM SI kalau boleh kami tahu, yang kemudian satu visi, satu misi, satu suara untuk apa yang akan disampaikan, karena ini akan berlangsung di beberapa kota. Kaharudin bisa jelaskan saat ini kira-kira apa yang akan terjadi hari ini, dan aksi ini tujuannya itu apa begitu? Apa sebagai goalnya dari beberapa tuntutan ini, Kaharudin? Baik, terima kasih atas dukungan masyarakat hari ini, bagaimana mahasiswa hari ini bergerak, dan tentunya kita melakukan gerakan-gerakan ekstra parlementer ini dan juga untuk menyampaikan aspirasi yang kita sampaikan pada hari ini. Analisa kawan-kawan dari mahasiswa melihat orang yang memberikan mandat, yakni rakyat, dan yang diberi mandat penguasa ataupun pemerintah hari ini memiliki jarak seperti itu. Jadi membutuhkan katalisator atau penghubung antara rakyat dan penguasa pada hari ini. Jadi kita mahasiswa hadir untuk menjadi katalisator tersebut. Dan kawan-kawan dari daerah menyampaikan narasi-narasi yang sama bagaimana isu-isu kerakyatan pada hari ini, baik itu kenaikan bahan pokok, kenaikan BBM, kenaikan PPN. Oleh karena itu kita juga pergi ke DPR RI agar wakil rakyat menyambut isu-isu daerah, aksi-aksi daerah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan daerah, sehingga isu itu sampai di pusat. Jadi gerakan mahasiswa itu dari atas ke bawah ada, dari bawah ke atas itu ada, sehingga dapat terkumpulkan aspirasi-aspirasi dari berbagai daerah. Dan terkhusus di Jakarta pada hari ini, kawan-kawan dari perwakilan dari berbagai daerah datang untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi daerahnya. Sehingga tuntutan aspirasi yang kita sampaikan hari ini agar kebijakan itu berubah. Jadi kita melakukan gerakan politik progresif. Bagaimana gerakan yang mengubah kebijakan yang awalnya tidak pro terhadap rakyat, hari ini haruslah pro terhadap rakyat.
Yang Ya. awalnya hari ini kebijakannya tidak bermanfaat untuk rakyat, haruslah bermanfaat untuk rakyat. Ya. Salah satu adalah terkait tentang kestabilan dan ketersediaan bahan pokok. Ya. Dan hari ini Kak Harudin. mafia minyak goreng dan mengevaluasi menteri terkait seperti itu. Ya, Kak Harudin, apakah sebelum aksi ini sempat dilakukan komunikasi yang tidak ekstra parlementer, tapi parlementer lah begitu? Komunikasi-komunikasi ini sempat dijalankan sebelumnya? Ya, untuk di pusat bagaimana gerakan-gerakan di pusat kita lakukan tanggal 21 Oktober 2021. Sebenarnya dari KSP yang menerima Pak Muldoko pada waktu itu ada 12 tuntutan yang sampai saat ini belum terjawab. Oh, Dan udah itulah pernah bertemu. Ya. Iya, udah pernah bertemu dan itu bertemunya di jalan seperti itu. Dan pada tanggal 28 Maret 2022, 6 tuntutan dari menolak penundaan pemilu sampai bagaimana Presiden hari ini fokus pada visi misi dan janji-janji kampanye, dan 6 tuntutan itu jadi ada total 18 tuntutan dari mahasiswa yang sampai saat ini belum terjawab seperti itu. Jadi kita hadir berikan waktu 14 hari untuk pemerintah menjawab terhadap 18 tuntutan itu. Dan hari ini baru beberapa yang terjawab, dan hari ini kita perlu beranalisa. Kawan-kawan kemarin konsolidasi, kita tidak bisa melakukan konsolidasi ketika diumumkan, sehingga kita melakukan di tengah malam juga sampai waktu sahur. Kita berkonsolidasi untuk membahas terkait tentang titik aksi kita pada hari ini, dan ternyata disepakatinlah kita berada di DPR RI, karena ketika kita melakukan di istana, goal kita cuma satu, bagaimana hari ini Bapak Presiden turun dari istana untuk menjumpai masa aksi, yakni saat kita, dan itu tidak mungkin terjadi, dan akhirnya kita beralih ke DPR RI, dan tentu goalnya hari ini adalah bagaimana pimpinan DPR RI, ketua DPR RI ataupun wakil ketua DPR RI agar menjumpai kita di masa aksi dan turun hadir, bukan perwakilan untuk masuk ke DPR RI, tapi bagaimana perwakilan datang ke masa aksi untuk menyampaikan kajian beserta tuntutan kita. Dan hari ini kita menyadarkan wakil rakyat agar tegas dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tidak terjadi lagi seperti ini. Ya. Dan hari ini bukan puncak gerakan kita, tapi ini menjadi gelombang pertama ketika pemerintah keluar dari koridor bermanfaat untuk rakyat, kepentingan rakyat, maka hari ini akan lahir gelombang-gelombang berikutnya. Bagaimana kita akan konsisten terus dalam mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini didengar nih oleh para ketua di DPR begitu, dan juga wakil ketuanya. Jadi nanti bisa ketemu, tersampaikan begitu. Mas Adi, saya kembali ke Anda. Dengan tujuan dari para mahasiswa ini, sebetulnya saya menggariskan satu hal, komunikasi di antara mereka untuk menyampaikan aspirasi ini harus bisa terjadi. Itu saja sebetulnya. Ini bisa terjadi sebagai sebuah goal pada hari ini di DPR? Ya, kalau tahap satu perubahan itu instan agak sulit sebenarnya, Mas Bayu. Karena memang sebuah mahasiswa itu kan tujuannya adalah menerjemahkan kegelisahan rakyat secara umum. Misalnya soal harga melambung, tentang harga minyak goreng yang itu cukup membebani rakyat, tentang jabatan presiden 3 periode ataupun penundaan itu nggak mungkin selesai dalam waktu yang cepat. Makanya dalam konteks ini sebenarnya untuk merawat stamina gerakan mahasiswa itu penting. Jangan hit and run, hilang dan timbul. Itu kan menjadi catatan yang selalu membebani aktif sebagai agen objek. Karena dalam sejarah kalau kita cek ya, misalnya ketika teman-teman mahasiswa berdemonstrasi tentang revisi Undang-Undang KPK misalnya, cuma 2 kali, 3 kali setelah itu selesai. Ketika berdemonstrasi tentang undang-undang yang terkait dengan cipta kerja, sekali 2 kali hilang, tapi tidak dikawal prosesnya sampai tuntas. Saya khawatir konteks hari ini yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa hanya angin-anginan, mencoba untuk merebut momentum karena misalnya ada kisruh tentang minyak goreng, tentang jabatan presiden 3 periode dan seterusnya. Yang paling penting sebagai aktivis itu adalah menjadikan perubahan itu adalah tujuan akhir. Makanya kemudian di sinilah pentingnya merawat sebagai sebuah parlemen jalanan, oposisi jalanan, memang harus penting terus ditegakkan oleh mahasiswa. Makanya tadi saya sampaikan di awal waktu suara saya terputus-putus, 10 jempol buat mahasiswa. Karena mampu tampil kembali gitu ya, mengawal agenda-agenda reformasi yang selama ini agak sulit kita dengarkan dari DPR. Kita sulit dengarkan dari partai-partai politik. Saatnya mahasiswa mengambil momentum politik ke depan ya, untuk terus bagaimana memperjuangkan rakyat yang belakangan terpuruk kehidupan sosial dan politik. Kan slogannya sederhana, tunduk ditindas atau bangkit melawan, mundur adalah pengkhianatan. Nah, mahasiswa harus itu sebenarnya.
Ya, Jadi ini yang oke. saya kira sebagai modal situasi yang mana perjuangan bukan soal bermain di tengah hiruk pikuk terkait dengan situasi politik nasional, dan kan mahasiswa harus berani jalan di tempat yang sunyi sekalipun Ya. tidak ada besi di sekitar. Kalau itu memang demi kepentingan rakyat, berpihak pada kepentingan publik secara umum, maka mahasiswa harus tunjuk kepal ke muka sebagai bentuk perlawanan terhadap Mas satu Adi, penindasan. pindahnya aksi mahasiswa dari istana ke DPR juga tepat menurut Anda, karena beberapa pendapat juga mendukung hal ini karena oke, Presiden sudah tegas, tapi apa yang terjadi di DPR ini mungkin terjadi. Kita pernah bahas bahwa konstitusi bisa saja dilakukan perubahan-perubahannya justru di DPR. Menurut Anda sudah tepat ini perubahan aksi pusatnya? Ya, kalau saya sebagai orang yang pernah demo lama ya, Mas Bayu, justru perubahan strategi ini dibaca lain oleh publik. Seakan-akan BEM sudah mulai masuk angin, ada yang mulai melukisasi. Boleh di demo tempat yang lain, di partai politik, boleh demo di depan DPR, tapi jangan di istana. Dan begitu asumsi umum. Kalau mau agak hektik, kan mahasiswa ini betul dianggap sebagai gerakan moral, force, maka demonya tetap di istana, tetap juga di DPR, dan di kantor-kantor partai politik. Karena disitulah sebenarnya muara dari tiga kekuatan politik sebenarnya bisa melahirkan kebijakan-kebijakan politik strategis. Jadi agak lucu kalau kemudian mengalihkan isu dari istana kemudian ke DPR. Ke istana tidak harus ketemu dan bicara kepada Jokowi. Tapi di situ ada sebagai sebuah simbol. Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia tidak boleh misalnya mendukung tentang penundaan pemilu 2024. Haram hukumnya mendukung gerakan pemilu 3 periode. Kan secara simbolik sebenarnya. Itu perlu disampaikan kepada pimpinan eksekutif di negara ini. Itu yang saya bilang ke teman-teman. Ini kok demonya rata-rata seperti masuk angin. Habis diundang, habis diskusi kanan kiri kok kemudian tidak mau ke sana. Secara simbolisasi menurut saya ini kemudian mengurangi gaya aktivisme mahasiswa itu. Oke, berdemonstrasi. kita dapat poinnya Mas Adi. Saya ingin Kak Harudin menanggapi dan ada jaminan bahwa hari ini aksi di beberapa kota di Indonesia ini akan berjalan damai. Kak Harudin? Suara Kak Harudin belum terdengar di kami. Oh, teleponnya terputus. Apakah kita bisa menghubungi lagi sebagai penutup sambil menunggu sedikit ya Mas Adi, sambil menunggu kami menghubungi Kak Harudin lagi berkaitan dengan aksi ini, ada upaya masyarakat berharap sekali yang disuarakan sudah didukung, tapi ada harapan agar ini bisa berjalan dengan damai. Ini bisa kita lakukan. Mas Adi singkat. Ya, saya kira itu untuk memastikan bahwa gerakan mahasiswa ini adalah gerakan moral. Memang menghilangkan kekerasan yang dan ini cukup stigmatis ya, bahwa anarkis dan merusak. Makanya Pak Harudin dan teman-teman menjamin demo ini adalah bukan main pendek tapi main jangka panjang. Bahwa ini yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa. Baik Mas Adi, Kak Harudin, tanggapan berkaitan dengan ini harus dijamin damai dan bahwa mahasiswa gerakannya bukan karena sudah masuk angin. Kritik tadi dari Mas Adi. Kak Harudin. Baik, di sini kita tegaskan lagi bahwa gerakan dari BMC terkhusus kawan-kawan mahasiswa hari ini ya bergerak berdasarkan prinsip. Dan tentunya kemewahan terakhir dari mahasiswa adalah idealismenya. Oleh karena itu kenapa kita mengalihkan itu berdasarkan diskusi bersama kawan-kawan hari ini yang turun ke istana itu banyak beberapa aliansi, bahkan ada 10 ya atau sampai 20 aliansi yang turun di istana. Dan isu sebelumnya sudah kita bantah bahwa gerakan mahasiswa ini tidak ditunggangi oleh kelompok ataupun kepentingan politik tertentu. Lihat bagaimana tuntutan dari BMC, dari mahasiswa hari ini tidak ada terkait tentang menggulingkan presiden ataupun menurunkan. Kalau lain cerita kalau memang presiden tidak sanggup dan memundurkan itu beda cerita. Tapi ini kita tegaskan kembali bahwa hari ini gerakan mahasiswa hari ini murni dan konsisten. Kita sudah melakukan dari KPK dari tanggal 21 Oktober, tanggal 28 Maret, tanggal 28 Maret kita berikan waktu 14 hari untuk menjawab. Dan hari ini kenapa kita ke DPRI agar satu peluru tembak dua. Artinya legislatif dan eksekutif. Artinya ada check and balance antara legislatif dan eksekutifnya. Dan hari ini untuk jangka panjang seperti itu. Dan hari ini kita ingin wakil rakyat yang mengawal 18 tuntutan dari mahasiswa itu untuk menjawab seperti itu. Karena
KSP hari ini memiliki utang kepada mahasiswa adalah 18 tuntutan untuk menjawab. Oleh karena itu kita adukan aspirasi ini kepada wakil rakyat untuk menjawab. Dan hari ini kritikal untuk wakil rakyat adalah bagaimana aspirasinya itu harus dari rakyat, bukan dari partainya. Dimengerti ini strategi. Oke, Damai, ini akan berjalan demikian. Ini pesan kepada seluruh teman-teman mahasiswa di bawah koordinasi BEM SI. Iya, tentu kita ketat kita bahas terkait tentang bagaimana keamanan dan jangan sampai ada penyusup di dalam gerakan kita. Oleh karena itu dari berbagai daerah, semangat untuk kawan-kawan mahasiswa dari berbagai daerah yang melakukan aksi massa demonstrasi pada hari ini, teruslah bergerak berdasarkan prinsip, jangan ragu, dan ketika ada gangguan untuk kita ya artinya berarti kita saat ini benar, artinya kebenaran itu akan terus hidup dan kita pantang mundur sebelum kebijakan itu berubah agar bermanfaat untuk rakyat hari ini. Dan tentu kajian ini berdasarkan dari Bapak dan Ibu kita gitu, bagaimana merasakan di rumah kita terkait tentang isu kerakyatan, seperti itu. Baik, Kak Harudin, Koordinator BEM SI atau yang hari ini hadir bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, terima kasih. Semoga semuanya lancar hari ini. Mas Adi Praitno juga terima kasih untuk wawasannya berkaitan dengan aksi hari ini. Kita jumpa lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi, hati-hati teman-teman BEM SI. Terima kasih untuk diskusinya hari ini.